Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan mempelajari tentang level dan pola lantai pada gerak tari. Untuk masuk ke sana, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu pengertian dari level. Kita melakukan gerak, ada tingkat tinggi maupun rendah, seperti kadang berdiri, duduk, atau melompat. Tinggi rendahnya gerak yang kita lakukan sering disebut dengan level. Lalu bagaimana pembahasan satu persatu dari level-level itu? Salah satunya adalah level tinggi. Level tinggi dapat menggunakan media atau alat bantu seperti susunan panggung kecil, trap, atau alat bantu tali yang berfungsi untuk memberikan kesan melayang pada gerak tari yang ditampilkan. Level tinggi biasanya digunakan untuk memfokuskan terhadap peran atau gerak seseorang sehingga dapat dilihat dari segala arah. Pada tari kecak dari Bali misalnya, penari yang berperan sebagai Sinta dan Rahwana berdiri di antara penari yang duduk membentuk lingkaran sehingga kedua tokoh tersebut terlihat jelas oleh penonton. Pada level sedang, gerak dengan level sedang hampir dimiliki oleh semua tarian tradisional di Indonesia. Level sedang ditunjukkan pada posisi penari berdiri secara lurus di atas pentas. Gerak yang dilakukan memiliki kesan maskulinitas karena gerak seperti ini sering dilakukan oleh penari pria. Properti dengan menggunakan tongkat sering dijumpai pada gerak tari Jawa, Sunda, Kalimantan, dan Papua, serta daerah lain. Tongkat dapat berupa tombak atau sejenisnya. Tongkat atau tombak yang digunakan biasanya menunjukkan bahwa tari tersebut bertema peperangan. Gerak dengan level sedang juga ditunjukkan pada tarian jenis lain. Semua penari melakukan gerak rampak dengan badan agak condong. Pose gerak seperti ini memberikan kesan kukuh dan kuat. Gerak ini juga memberi kesan maskulinitas, yaitu gerakan yang biasa ditarikan untuk peran laki-laki. Level rendah. Kamu tentu pernah melihat seorang anak berguling dari satu tempat ke tempat lain, terus bergerak seolah tanpa lelah. Gerak berguling yang dilakukan dalam tari disebut dengan level rendah. Ketinggian minimal dicapai penari adalah pada saat rebah di lantai. Ya, seperti pada gambar di samping. Menunjukkan penari melakukan gerakan pada level rendah dengan melakukan gerakan berguling. Jadi level gerak yang dilakukan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Level pada gerak berfungsi untuk membuat desain bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. Level gerak juga berhubungan dengan ruang, waktu, dan tenaga. Level dapat membentuk ruang. Untuk membentuk ruang maka membutuhkan waktu. Untuk membutuhkan ruang dan waktu tentu membutuhkan tenaga untuk dapat melakukan gerak sesuai dengan intensitasnya. Fungsi gerak level. Salah satu fungsi level pada gerak adalah mencapai dinamika. Permainan level yang variatif menjadikan gerak tidak menonton dan lebih menarik. Yang kedua, level gerak dapat juga berfungsi untuk menunjukkan tokoh dalam penampilan tari. Jenis pola lantai. Pola lantai menentukan letak gerak seorang penari di atas panggung. Pola lantai dapat dikatakan sebagai formasi sebuah tarian. Dalam beberapa jenis tarian, pola lantai menyerupai sebuah bentuk seperti lingkaran, memanjar, atau lurus. Pola lantai tarian tradisional Nusantara umumnya terbagi menjadi dua, yaitu pola lantai garis lurus dan lengkung. Pola lantai jenis lurus atau pola lantai garis lurus
Pola lantai garis lurus sering dijumpai pada pertunjukan tari tradisional di Indonesia. Tari Saman dari Aceh menggunakan pola lantai garis lurus secara horizontal yang menunjukkan hubungan antar manusia. Garis lurus dalam bentuk vertikal atau ke atas menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Pada tarian Saman, iringan menggunakan pujian terhadap Sang Pencipta bernapaskan keagamaan. Pola lantai garis lurus juga dijumpai pada tarian Bedaya di Keraton Jawa. Garis-garis lurus yang dibuat oleh penari menyimbolkan tidak hanya hubungan antar manusia, tetapi juga dengan Sang Pencipta. Pola lantai garis lurus juga dijumpai pada tari baris gede di Bali. Garis-garis lurus dapat juga dinikmati memiliki sikap jujur. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berbagai level rendah seperti berbaring atau duduk. Pada level sedang, pola lantai garis lurus dapat dilakukan dengan berlutut atau jongkok. Pola lantai level tinggi dapat dilakukan dengan berdiri, jinjit, atau bahkan melompat dan melayang. Pola lantai garis lurus dapat dilakukan pada jenis penyajian tari berpasangan atau kelompok. Pola lantai tari selain garis lurus dapat juga berbentuk garis lengkung. Tari kecak merupakan salah satu contoh pola lantai garis lengkung yang membentuk lingkaran. Pola lantai garis lengkung dapat juga dijumpai pada tari randai dari Minangkabau. Penari berjalan mengelilingi pentas membentuk lingkaran. Pola lantai garis lengkung dapat juga dijumpai pada tari badong dari Toraja, Sulawesi Selatan. Di daerah Flores dapat dijumpai tari dengan menggunakan garis lengkung, yaitu tari Gawi. Tari Rajang Dewa dari Bali juga banyak menggunakan pola lantai garis lengkung. Tari perang dari daerah Papua juga banyak menggunakan pola lantai lengkung. Pola lantai dengan menggunakan garis lurus dan garis lengkung biasanya tarian yang berhubungan dengan hal magis atau keagamaan. Hal ini dapat dilihat pada contoh tari Saman, Bedaya, dan Rejang Dewa. Pola lantai pada tari kerakyatan biasanya menggunakan campuran kedua pola lantai tersebut. Tari Tayub dari Jawa, tari Gandrung dari Sasak, tari joget bumbung dari Bali, tari garing lamen dari Flores, dan hampir semua tarian perang dari Papua menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Tarian joget Melayu atau Zabin yang melibatkan penonton dapat menari bersama banyak menggunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Tarian rakyat di Rusia juga memiliki kemiripan dengan tarian rakyat di Indonesia. Mereka menari berpasangan pada saat tertentu seperti pada pesta. Kesimpulan dari pemaparan tadi adalah bahwa pada video kali ini kesimpulan dibagi menjadi dua. Yang pertama atau yang A adalah, jadi level gerak yang dilakukan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Level pada gerak berfungsi untuk membuat desain bawah dan atas sehingga gerak tari yang dilakukan tampak dinamis. Level gerak juga berhubungan dengan ruang, waktu, dan tenaga. Level dapat membentuk ruang. Untuk membentuk ruang membutuhkan waktu. Untuk membentuk ruang dan waktu tentu membutuhkan tenaga untuk dapat melakukan gerak sesuai dengan intensitasnya. Kesimpulan yang B, ada dua jenis pola lantai yang sering digunakan pada pementasan tari, yaitu pola lantai garis lurus dan pola lantai pola lantai garis lengkung. Pola lantai garis lurus dan garis lengkung sering dijumpai pada jenis tari untuk upacara. Pada tari kerakyatan atau pergaulan sering digunakan pola lantai garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai garis lurus maupun garis lengkung dapat memberi kesan kuat dan dinamis jika dilakukan secara berkelompok. Nah, demikian itu pemaparan tentang materi seni tari. Sebelum kita akhiri video kali ini,
Saya meminta maaf sebanyak-banyaknya karena banyak sekali kalimat yang salah ucap. Ya, lebih lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa sebelum penari menyiapkan tariannya, dia harus dalam keadaan yang prima. Maka penari membutuhkan olah tubuh agar tubuhnya tetap dalam kondisi yang baik. Tentunya itu bisa menentukan hasil dari tarian nanti dan juga dapat menghindarkan penari dari resiko cedera. Selanjutnya, penari harus menguasai 3 elemen dasar dari menari, yaitu ruang, waktu, dan tenaga. Lebih lanjut lagi, seorang penari juga harus menguasai tentang level. Level sendiri terbagi menjadi 3, yaitu level tinggi, sedang, dan level rendah. Dan yang terakhir, pola lantai. Pola lantai umumnya digunakan oleh tarian maaf beribet lagi ya. Tarian tradisional di Indonesia umumnya menggunakan pola lantai, yaitu 2. Yang pertama, pola lantai lengkung dan pola lantai garis lurus. Nah, mudah-mudahan pemaparan kali ini dapat memberikan pemahaman tentang menari, dan jangan lupa buka lagi bukunya untuk memperdalam pembelajaran, dan jangan lupa lihat sekeliling kalian, praktekkan, dan selamat mencoba. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.